Orban, atau Urban, dalam beberapa catatan sejarah, adalah seorang insinyur dan ahli pengecoran logam dari Hungaria. Ia menjadi terkenal karena menciptakan meriam raksasa yang berperan penting dalam jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Pada awalnya, Orban menawarkan jasanya kepada Kaisar Bizantium Konstantinus XI. Namun, karena keterbatasan dana, Kaisar tersebut tidak mampu memanfaatkan keahlian Orban dalam pembuatan senjata. Setelah ditolak oleh Bizantium, Orban kemudian mendekati Sultan Mehmed II dari Kesultanan Ottoman. Sultan Mehmed II, yang saat itu merencanakan pengepungan besar, melihat potensi besar dalam inovasi Orban, akhirnya memberikan dukungan penuh. Dengan dana dan sumber daya yang memadai dari Mehmed II, Orban mulai bekerja membuat meriam raksasa yang nantinya dikenal sebagai Great Turkish Bombard. Meriam ini memiliki panjang sekitar 8 meter dan mampu menembakkan bola batu seberat 600 kg. Pembuatan meriam raksasa ini membutuhkan keahlian tinggi dan waktu berbulan-bulan. Orban dan timnya bekerja dengan tekun untuk memastikan setiap detail teknis dan material sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Meriam ini dibuat dari logam berkualitas tinggi yang dicor dengan teknik pengecoran mutakhir pada masa itu. Ini memastikan kekuatan dan daya tahan meriam yang luar biasa. Sebelum digunakan dalam pengepungan, meriam Orban diuji coba untuk memastikan efektivitasnya. Uji coba ini menunjukkan bahwa meriam mampu menembakkan proyektil besar dengan daya hancur yang luar biasa. Mengangkut meriam sebesar ini bukanlah tugas mudah. Diperlukan tenaga kerja yang besar dan strategi logistik yang cermat untuk memindahkannya ke medan pertempuran. Pada 6 April 1453, pasukan Ottoman memulai pengepungan Konstantinopel. Meriam Orban ditempatkan di posisi strategis untuk menghancurkan tembok kota yang terkenal kuat. Sultan Mehmed II menggunakan meriam Orban sebagai alat utama dalam strategi penyerangannya. Pengeboman terus-menerus dilakukan untuk melemahkan pertahanan kota. Setiap tembakan meriam menyebabkan kerusakan besar pada tembok kota. Proyektil besar yang ditembakkan mampu menghancurkan batu dan mortar yang selama ini melindungi Konstantinopel. Penduduk dan tentara Bizantium berusaha memperbaiki tembok yang rusak dan mempertahankan kota. Namun, kerusakan yang ditimbulkan oleh meriam terlalu besar untuk ditangani sepenuhnya. Di dalam kota, suasana semakin tegang. Penduduk mulai menyadari bahwa pertahanan mereka tidak akan bertahan lama jika serangan ini terus berlanjut. Setelah 53 hari pengeboman, pada 29 Mei 1453, tembok Konstantinopel akhirnya runtuh. Pasukan Ottoman berhasil menembus pertahanan dan memasuki kota. Dengan jatuhnya tembok, pasukan Ottoman segera menguasai Konstantinopel. Kaisar Konstantinus XI gugur dalam pertempuran, dan kota yang pernah menjadi pusat kekaisaran Bizantium jatuh ke tangan Ottoman. Peran Orban dalam pengepungan ini sangat krusial. Tanpa inovasinya dalam menciptakan meriam raksasa, mungkin pengepungan ini akan memakan waktu lebih lama atau bahkan gagal. Jatuhnya Konstantinopel menandai berakhirnya kekaisaran Bizantium yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Ini juga menandai awal dominasi Ottoman di kawasan tersebut. Keberhasilan meriam Orban mengubah cara pandang terhadap teknologi militer. Meriam besar dan artileri berat mulai dianggap sebagai elemen penting dalam perang. Kesuksesan Orban mendorong inovasi lebih lanjut dalam pembuatan dan penggunaan meriam. Negara-negara lain mulai mengembangkan senjata serupa untuk memperkuat pertahanan dan penyerangan mereka. Kejatuhan Konstantinopel juga mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa. Negara-negara Kristen mulai memperkuat pertahanan mereka dan mencari cara untuk menandingi kekuatan militer Ottoman. Setelah pengepungan, Orban terus bekerja untuk Kesultanan Ottoman. Ia terlibat dalam berbagai proyek militer lainnya, menciptakan lebih banyak meriam dan inovasi teknis. Sultan Mehmed II memberikan penghargaan besar kepada Orban atas jasanya. Ia dihormati sebagai salah satu insinyur terbaik pada masanya. Keberhasilan Orban menjadi inspirasi bagi banyak insinyur militer di seluruh dunia. Teknik dan metode yang ia kembangkan
terus digunakan dan dikembangkan lebih lanjut. Inovasi Orban membuka jalan bagi perkembangan meriam dan artileri yang lebih canggih di masa depan. Meriam menjadi senjata utama dalam banyak pertempuran besar setelahnya. Meriam Orban dan pengepungan Konstantinopel seringkali menjadi bahan kajian dalam sejarah militer. Mereka menjadi simbol inovasi dan perubahan dalam teknologi perang.